Salam Sang Raja. Bab 61. Pembunuhan tanpa belas. Sang putri tidak peduli tentang pengingat Susan. Dia tersenyum. Mengapa aku harus peduli jika dia membiarkannya meluncur dengan mudah atau tidak? Apakah kamu pikir Zhirkov membiarkan Bush mengikuti Tropinski di sekitar karena niat baiknya? Lebih baik bagi aku jika Bush mati sekarang, itu menghemat waktuku untuk meminta Kapten Ksatria Romain untuk melakukannya sendiri. Hehe, apalagi, orang yang akan membunuh Bush bukan aku, itu Raja Chambord, Alexander. Ksatria wanita Susan tertegun setelah dia mendengar itu. Di tengah alun-alun, sensasi tajam dan membunuh yang mendekati sang pangeran terasa hampir seperti substansi nyata. Pangeran kecil Tropinski terkejut mengetahui bahwa ketika dia menghadapi tekanan seperti itu, dia hampir tidak bisa berdiri meskipun menjadi prajurit peringkat 2 bintang. Namun, dia masih menggigit giginya dan menyatukan dirinya, dia bahkan tidak mundur walaupun kesulitan bernafas. Fei terus mendekat perlahan. Saat ini, mata semua orang kabur. Namun, saat berikutnya, sosok tinggi muncul di lingkaran dan berdiri di antara Fei dan pangeran kecil. Kamu siapa? Fei sedikit mengernyit. Naluri barbarian memperingatkannya tentang bahaya yang bisa diperkirakan. Prajurit tersebut tersenyum. Prajurit berambut pirang yang tiba-tiba muncul itu memberinya tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pria ini setidaknya seorang prajurit bintang 3. Kapten Ksatria Romain Pavlyuchenko dari Kekaisaran Zenit. Prajurit pirang itu menjawab sambil tersenyum. Dia tidak memiliki arogansi dan penampilan egoistik yang dimiliki oleh Bush dan kavaleri. Ketika dia berbicara, dia menunduk dan memberi hormat untuk menunjukkan rasa hormat kepada raja. Itu membuat semua orang berpikir dia hangat dan ramah. Fei balas tersenyum. Oh, itu Kapten Ksatria Romain Pavlyuchenko yang perkasa. Jadi, apakah kamu muncul di sini untuk menghentikan aku? Pavlyuchenko masih memiliki senyum di wajahnya, dan alisnya terangkat dan berkata, Raja Alexander. Sejujurnya, aku ingin bertarung denganmu, kamu adalah orang yang paling layak aku hormati di antara semua raja dari kerajaan terafiliasi. Tapi, aku telah menerima perintah dari sang putri. Aku di sini bukan untuk bertarung dengan kamu. Aku di sini hanya untuk membawa yang mulia pergi. Oh, Fei terkejut dengan jawabannya. Dia memandang pangeran kecil Tropinski yang berkeringat seperti orang gila dan bertahan di bawah tekanan pembunuhannya, dan kemudian sesuatu dalam benaknya terpicu. Dia mengangguk dan berkata, aku bukan orang gila, tentu saja kamu bisa membawanya pergi. Tapi serangga bernama Bush harus tinggal di sini. Dia menghina Chambord, jadi dia harus mati. Kapten Ksatria Romain mengangkat bahu, lalu berbalik dan meraih pangeran kecil di bahunya. Tubuhnya berayun dan semua orang merasakan nyala emas menyala di depan mata mereka. Prajurit yang tersenyum dan pangeran kecil Tropinski menghilang entah kemana, seolah-olah mereka berdua tidak pernah muncul. Pupil mata Fei berkedut dengan cepat. Dia memiliki kekuatan barbarian level 12, tetapi dia bahkan tidak menangkap gerakan Pavlyuchenko. Pavlyuchenko meraih seseorang di tangannya saat ini. Sepertinya aku salah dalam hal perkiraan kekuatannya. Dia bahkan lebih menakutkan daripada yang aku kira. Dia jauh lebih kuat daripada peringkat bintang 3. Dia harus setidaknya seorang prajurit peringkat 4 bintang. Pada saat ini, Fei merasakan urgensi meningkatkan kekuatannya lagi. Setelah aku menyelesaikan semua masalah ini, aku harus kembali ke dunia Diablo dan naik level sebanyak yang aku bisa. Sepertinya kerajaan orang tua hanya lelucon. Hanya seorang kapten ksatria berperingkat 2 bintang yang berani menggoda calon ratu di pesta di kerajaan terafiliasi. Jika beberapa petinggi menjadi tamak, itu akan menjadi bencana bagi kerajaan. Untuk bertahan hidup dan hidup seperti manusia di benua ini yang mengikuti aturan hutan, kekuatan sangat penting. Fei membuat keputusan dalam benaknya. Dia mengangkat kepalanya dan mencibir saat semakin dekat dengan Kapten Ksatria Bush. Fei tidak buru-buru membunuhnya. Sebaliknya, dia mendekatinya perlahan. Langkah-langkah yang jelas dan sedang berjalan di atas jantung Bush. Fei ingin bajingan lancang dan tak tahu malu ini benar-benar merasakan siksaan keheningan yang mengerikan sebelum kematiannya. Tidak, tidak. Aku seorang kapten ksatria Kekaisaran Zenit.
Aku adalah Antek Pangeran Sehirkov. Aku tidak bisa mati, kamu tidak bisa membunuhku. Setelah melihat satu-satunya penyelamatnya, pangeran kecil dan Kapten Ksatria Pavlyuchenko pergi tanpa mengakui dia dan raja yang mewakili kematian mendekatinya perlahan. Bush putus asa. Ini adalah pertama kalinya dia sedekat ini dengan kematian, jadi dia menangis. Dia menjerit dan berteriak dengan gila seperti hiena terpojok yang meraung mengancam lawan-lawannya dan melindungi dirinya sendiri. Namun, sosok yang semakin dekat tidak berhenti sama sekali. No no no, aku minta maaf, aku mau berlutut dan mencium sepatumu. Aku mohon, tolong lepaskan aku, tolong tunjukkan belas kasihan. Bush berlutut dan memohon. Tapi itu tidak ada gunanya. Fei masih melangkah maju dengan dingin. Bahkan semangat warga sekitar dipompa oleh dominasi raja mereka. Mereka mengayunkan tinju mereka dan berteriak dengan agresif. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh bajingan itu. Bush masih memohon. Banyak wajah marah menyala oleh api unggun. Kehidupan rendah seperti semut yang lemah yang diremehkan. Bush memberinya ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika dia gemetar tak terkendali. Akhirnya, sialan. Crack Rock Bus. Mati. Bush mengambil pedang dari kavaleri bawahannya dan energi tanah kuning dengan cepat berputar-putar di sekitarnya ketika dia melompat dan tiba-tiba menyerang. Teknik energi digunakan segera, momentum luar biasa itu seperti tornado, dan serangan mendesis saat terbang menuju Fei. Permainan anak-anak. Fei melambaikan Storm Saber di tangannya. Hasilnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Bush terbang kembali seperti karung tinju ketika darah menyembur keluar dari mulutnya dan dia menabrak patung dewa batu besar lagi. Kresek, kresek, itu adalah suara tulang yang retak. Kali ini, Kapten Ksatria yang sangat arogan tidak bisa berdiri lagi. Suara mendesing. Tubuh Fei berayun dan tiba-tiba muncul di depan Bush. Dia kehilangan kesabaran. Dia meraih rambut Ksatria dan menariknya ke atas. Dia mengarahkan pedangnya ke tenggorokan Bush dan berbisik ke telinga Bush. Bajingan, kamu ingin melihat tarian meja bundar? Tanyakan ibumu. Puci. Di bawah tatapan ketakutan Bush, Storm Saber menembus lehernya dengan mudah seolah itu adalah mentega lembut. Ujung pedang yang meneteskan darah muncul di belakang leher Bush. Fei mengayunkan pedang, setelah kilatan cahaya dingin. Kapten Ksatria yang sombong dipenggal. Siapapun yang berani melanggar Chambord, harus mati. Kepala itu dilemparkan ke atas altar yang berada di depan semua patung dewa di alun-alun. Fei mengangkat pedangnya dan meraung. Sosoknya kokoh dan tinggi seperti dewa. Kalimat siapapun yang berani melanggar Chambord harus mati. Menghantam hati banyak warga. Terlepas dari apakah itu warga negara atau tentara, mereka semua gemetar kegirangan. Di era perang ini, mereka merasa aman untuk pertama kalinya. Salam Raja Alexander. Di samping Fei, semua warga Chambord berlutut di tanah dengan rendah hati dan membungkuk. Jauh di tangga istana di utara alun-alun. Bajingan tua dan tampan dan prajurit nomor 1 dari Chambord Lampard berdiri berdampingan. Pada saat ini, tidak ada dari mereka yang berbicara, tetapi mata mereka bersinar pada api unggun di bawah langit yang dipenuhi bintang. Sebagai pelayan keluarga kerajaan dan juga ayah bagi Angela, Bast harus menjadi orang pertama yang bergegas di lokasi dan menyelesaikan masalah. Tetapi setelah melihat penampilan Fei, dia menahan keinginan untuk bergegas ke situasi. Belakangan, Bast terkejut ketika Fei mengangkat pedangnya dan membunuh kavaleri kekaisaran. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah konsekuensi mengerikan menyinggung kekaisaran Zenith. Dia bergegas maju dan ingin menghentikan tindakan ceroboh Fei. Tapi setelah 2 atau 3 langkah, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan kembali ke tempat dia berdiri sebelumnya. Pada saat ini, pikiran Bast benar-benar tenang. Dia bahkan melihat 2 sosok berjubah berdiri di samping Pangeran Kecil Tropinsky dan Kapten Ksatria Pavlyuchenko di ujung lapangan. Sebagai pelayan yang berkualitas, mata Bast bersinar. Dia langsung tahu siapa kedua orang itu. Dia memikirkan perbudakannya dalam perjalanan kembali ke Chambord dengan Royal Canonization Legion ketika dia mencoba mencari tahu niat wanita itu. Tapi pada saat ini, Bast merasa tidak perlu lagi berbasa-basi. Dia menegakkan punggungnya dan berdiri lebih tinggi lagi.
Bas, kamu sudah bekerja keras kali ini. Lampard yang terdiam tiba-tiba berkata. Meskipun ada beberapa kesalahpahaman antara kamu dan para prajurit dan warga dan mereka tidak ramah terhadapmu, aku percaya bahwa Alexander pada akhirnya akan memahami niat baikmu. Bas berbalik dan tersenyum. Frank, kamu salah kali ini. Aku percaya Alexander telah memahami niatku selama ini. Di ujung alun-alun, melihat sosok yang berdiri di tengah alun-alun dan tidak ragu untuk membunuh Bush, serta kerumunan di sekitarnya berlutut di bawah kaki sosok itu, sang putri yang diam tiba-tiba menghela nafas dan berbalik ketika dia berjalan pergi. Ayo pergi. Kita akan memperlakukan kejadian ini seolah tidak pernah terjadi. Tidak ada anggota legiun yang dapat mendiskusikan insiden ini secara pribadi. Ini adalah perintah keduanya untuk hari ini. Meskipun ada insiden berdarah, pesta perayaan untuk perang pertahanan Chambord masih berlangsung sampai pagi berikutnya. Ketika langit cerah, warga dan tentara secara bertahap kembali ke rumah dengan perasaan tidak puas. Jejak karnaval yang berantakan tetap ada di alun-alun. Faye mabuk. Dia kembali ke istana raja dengan dukungan Angela dan Emma, dia pergi tidur begitu kepalanya menyentuh bantal dan tidak khawatir tentang hal lain. Brooke yang berpengalaman dan bijaksana tidak berani begitu santai seperti raja. Karena mereka membunuh kavaleri dan ksatria kekaisaran alam pesta, untuk mencegah segala bentuk balas dendam, ia menjaga kediaman legiun kanonisasi kerajaan itu sendiri bersama ratusan tentara elit lainnya. Para penjaga di dinding pertahanan dan penjaga patroli kastil dalam juga beroperasi dengan lancar di bawah perintah Brooke. Pers, Drogba, dan prajurit lainnya juga menyeret tubuh mereka yang lelah ke tembok pertahanan untuk berjaga malam. Kecuali raja yang benar-benar mabuk, semua orang tidak bersantai dan mengendur hanya karena keberhasilan dalam perang. Akhirnya, matahari terbit ke langit dari pegunungan di sisi timur kastil. Cahaya mencerahkan tanah. Hari baru telah dimulai. Di istana raja, Faye merasakan rasa hangat saat dia setengah sadar menggosok matanya dan akhirnya bangun. Bersambung.